Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sapura Maulia akan menjelaskan kode proyek saya. Nah, dengan konteks sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan nilam secara berbaris, di mana jarak antara baris adalah 2 meter dan jarak antar tanaman nilam dalam satu baris itu adalah 1,5 meter. Nah, jadi setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Nah, kita diminta untuk mengembangkan sebuah software untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya, dan menampilkannya dalam berbagai format. Nah, untuk sensornya itu ada 10 sensor dengan tipe berikut dari 0 sampai tipe 9. Selanjutnya nih ada API-nya ini untuk mengambil data dari sensor telah ada gateway IoT dengan API khusus. Dengan kata lain, setiap aplikasi dapat membaca data setiap sensor yang ada dengan memanggil API yang ada. Nah, selanjutnya ini ada fitur minimalnya, yaitu ada tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman, data satu tanaman satu sensor, data satu tanaman, sama data satu sensor. Nah, jadi ini dia kalau misalnya kita buat, jadi outputnya tuh bakalan gini. Contohnya menu tekstualnya. Nah, untuk yang pertama itu kita mengimport beberapa library dulu. Yang untuk baris yang pertama ini tuh digunakan untuk berinteraksi dengan instance IPython ini dan saat display digunakan untuk menampilkan objek. Nah, soalnya SQLite ini adalah bekerja dengan database SQLite ini database dengan berbasis file. Selanjutnya request ini digunakan untuk mengambil data dari API sensor. Nah, kalau from datetime import datetime ini tuh bakalan untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Yang penting untuk stempel waktu dan sensor. Nah, selanjutnya ada matplotlib ini tuh digunakan untuk membuat plot dan visualisasi data. Selanjutnya ada yang terakhir, kita ini digunakan untuk membantu dalam mendokumentasikan kode dan dengan menunjukkan tipe data yang diharapkan untuk argumen fungsi dan nilai kembalian. Nah, yang pertama tuh kita buat kelasnya itu, nama kelasnya itu adalah sistem pemantauan perkebunan. Dimana di sini tuh ada def init, sub, nomor pokok mahasiswa, sama string. Nah, di sini aku menggunakan NPM aku sendiri. Nah, setelah itu di sini tuh kita menyimpan database ya, kita menyimpan URL API sensor ke dalam atribut self URL API sensor. Selanjutnya kita menghubungkan ke database SQLite lokal dengan menggunakan self koneksi SQLite Connect. Nah, jadi namanya itu plantation DB. Saat itu kita membuat tabel jika belum ada di database. Saat itu kita mapping jenis sensor-sensornya. Yang pertama ada suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N tanah, kadar P tanah, kadar K tanah. Nah, selanjutnya kita membuat tabel database. Kita itu menggunakan subkoneksi DB kursor. Selanjutnya tabel untuk menyimpan informasi lokasi tanaman. Nah, ini kita buat latitude-nya, longitude, sama description text-nya. Selanjutnya ada tabel menyimpan sensor yang dibaca dari setiap pohon. Nah, nanti kita buat tabel dulu. Nah, jadi tabelnya ini menyimpan data yang dibaca dari setiap pohon nanti. Setelah itu kita menyimpan perubahan ke database menggunakan koneksi DB commit. Selanjutnya ada def tambah tanaman. Ini tuh def tanda taman self, ID pohon, integer, lintang, float, bujur float, deskripsi, sama string ini tuh kita mendefinisikan metode dengan parameter untuk ID tanaman, lintang, bujur, dan deskripsi dengan nilai default string kosong. Nah, type huntingnya menunjukkan tipe data yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kursor ya. Kursor self koneksi DB ini
Ini tuh digunakan untuk membuat objek kursor. Selanjutnya kita memeriksa apakah tanaman dengan ID tersebut sudah ada. Nah, kalau misalnya sudah ada, maka dia akan keluar tanaman dengan ID sudah ada dalam sistem. Setelah itu, dia akan kembali lagi. Nah, selanjutnya kita menambahkan tanaman baru ke database. Dengan menambahkan ID pohon, lintang, bujur, dan deskripsi. Selanjutnya kita mengambil data sensor awal untuk semua jenis sensor. Nah, kita memanggil metode internal untuk ambil data sensor dari API, dari URL yang di atas tadi. Nah, selanjutnya kita membuka koneksi DB commit. Nah, kita print tanaman berhasil ditambahkan. Jadi kita di sini mengambil data tanaman dulu, nanti kalau misalnya tanamannya belum ada, berarti tanamannya berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalnya kita untuk hapus tanaman, kita menggunakan koneksi DB kursor. Nah, di sini kita menghapus tanaman dan semua data sensornya dari sistem. Setelah itu, kursor execute-nya tuh delete from planes where kita masukkan ID yang sudah pohon yang kita tambah tadi setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, jadi pohonnya itu akan terhapus dan tanaman dengan ID pohon yang kita buat ini bakalan tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita menghapus semua data sensor yang terkait dengan tanaman tersebut. Nah, kita hapus sensor data dengan ID pohon yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita bakalan di print tanaman dengan ID pohon yang kita buat dan semua data sensornya itu telah dihapus. Nah, setelah itu ada daftar tanaman. Nah, untuk daftar tanaman ini tuh kita menggunakan list ini. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan metode, menunjukkan bahwa metode ini mengembalikan daftar list dari dictionary. Dictionary. Nah, kita di sini kan menampilkan daftar semua tanaman yang terdaftar dalam sistem. Nah, kursor self ini digunakan untuk membuat objek kursor seperti biasa. Soalnya ke kursor execute ini tuh untuk menjalankan SQL untuk memilih kolom kayak ID pohonnya, latitude, longitude, dan deskripsi dari tanaman. Selanjutnya ada daftar tanaman. Nah, ini tuh untuk setiap baris dari sebuah dictionary dibuat kunci yang sesuai dengan nama kolom dan nilai dari baris tersebut. Nah, dictionary ini kemudian ditambahkan ke dalam daftar si tanaman ini. Nah, selanjutnya kita ada ambil data sensor dari API. Ini tuh mendefinisikan metode internal dengan parameter untuk ID tanaman dan jenis sensor. Nah, parameter API ini tuh membuat dictionary yang berisi parameter yang dibutuhkan untuk permintaan API ini kayak self, ID pohon, integer jenis sensor, dan jenis sensor. Selanjutnya mengambil data sensor dari API dan menyimpan di database parameter API. Nah, ini NPM nanti dibuat NPM mahasiswa. Selanjutnya kita buat ID pohonnya. Selanjutnya kita buat jenis sensornya itu apa. Nah, selanjutnya tuh kita akan coba. Ini kita coba untuk try ini kita gunakan untuk menangani potensi kesalahan saat berkomunikasi dengan API-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan permintaan ke get ke URL API sensor dengan parameter yang ditentukan. Hasil respon disimpan ke dalam respon API. Nah, kalau misalnya ini tuh memeriksa apakah status kode respon adalah 200 yang berarti permintaan berhasil. Nah, selanjutnya ada data sensor API-nya itu mengurai respon JSON-nya. Ini tuh untuk mengurai respon JSON dari API menjadi objek Python.
Selanjutnya ada cursor shape ini membuat objek kursor kayak tadi. Selanjutnya ada cursor execute. Nah, selanjutnya itu ada kalau misalnya statusnya itu bukan 200, nih. Kalau misal ini else itu kalau misalnya jika status kode responnya itu bukan 200, maka memberitahu pengguna bahwa pengambilan datanya itu gagal dan akan mengembalikan ke false. Selanjutnya tinggal print mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan false. Selanjutnya ada def tarik data semua sensor. Ini tuh kita menggunakan cursor self, habis itu cursor execute ini tuh kita mengambil semua ID tanaman dari tabel plants yang udah kita buat tadi. Nah, habis itu ada tanaman terdaftar menggunakan cursor fetch call. Ini tuh menyimpan hasil list of statusnya ke variabel tanaman terdaftar. Nah, kemudian kita memeriksa nih tanaman, apakah ada tanaman yang terdaftar. Nah, jika tidak, mencetak pesan dan keluar dari metode. Nah, kalau misalnya tanaman yang nggak terdaftar, ini maka akan dibuat tidak ada tanaman terdaftar. Setelah itu, ini tuh kita menghitung jumlah tanaman terdaftar dari jenis sensor. Nah, ini kenapa 0? Ini menginisiasi menghitung daya yang diambil. Selanjutnya ini ada for ID pohon. Ini artinya ini luar mengiterasi setiap tanaman terdaftar. Enumerate digunakan untuk mendapatkan indeks I untuk tujuan pencetakan status. Nah, perhatikan bahwa ID pohonnya itu digunakan karena fetch call, mengembalikan daftar tuple bahkan jika hanya dalam satu kolom. Nah, selanjutnya kita mencetak status pengambilan data untuk tanaman saat ini. Selanjutnya itu ada filter waktu jika diberikan. Nah, jadi waktu mulai dan waktu akhirnya. Nah, jadi nanti kita buat di sini waktu mulainya jam berapa dan waktu akhirnya itu jam berapa. Nanti ini digunakan ini order by timestamp ini digunakan untuk ini menambahkan klausel order by untuk mengurutkan data berdasarkan waktunya. Nah, kalau misalnya nama sensor ini misalnya nama sensornya ini tidak ada atau tidak kenal, maka keluar print tidak ada tanaman atau dengan tanaman dengan ID pohon yang kita buat tidak ada dalam rentang waktu yang dipilih. Selanjutnya stempel waktu ada baris 0 sampai for baris in data sensor. Nah, selanjutnya kita mengubah stempel waktu string menjadi objek datetime. Nah, jadi sini kita buat tabel untuk grafik-grafiknya. Di mana di sini untuk grafik X itu ada waktu dan grafik untuk Y itu ada nilai. Nah, kok misalnya habis itu kita memformatkan sumbu X agar tanggal terlihat bagus. Nih. Habis itu kita tampilkan data satu tanaman. Waktu mulainya yaitu nanti waktu mulainya itu terserah kita mau buat kapan. Satu waktu akhirnya kita kapan terakhir kita buka. Nah, habis itu kita menampilkan grafik garis untuk semua sensor dari satu tanaman. Nah, setelah itu kita memeriksa apakah tanaman ada. Nah, kalau misalnya tanaman yang kita masukkan itu dengan ID-nya ada, maka kalau misalnya ada, maka dia terprint ada. Kalau misalnya kita masukin tanaman tadi dengan ID-nya beda, atau
dengan ID yang tidak ada, maka tidak ditemukan dalam sistem. Habis itu kembali lagi. Habis itu kita membuat figur dengan subplot untuk setiap sensor. Nah, ini untuk size-nya. Setelah itu ada data semua sensor untuk tanaman dengan ID pohon dengan size-nya 16. Nah, selanjutnya itu setelah itu kita define main function outside the class. Yang pertama itu ada dep main, ini ganti dengan npm yang sebenarnya dengan npm penggunanya, kemudian meneruskan npm input ke konstruktor kelas. Nah, nanti di sini tuh ada terdapat print menu utama yang dimana ada kelola pohon, tarik data sensor, tampilkan data sensor, dan keluar. Nah, pilihan utama input, pilihan submenu. Nanti kalau misalnya input pilihan utama itu nomor 1 itu ada kelola pohon. Nah, jadi di kelola pohon tuh akan terdapat beberapa menu lagi. Yang pertama ada tambah tanaman, hapus tanaman, daftar tanaman, dan kembali. Nah, kalau misal nanti kita pilih antara A sama D. Nah, kalau misal kita pilih A, maka kita akan menambahkan pohon baru dengan menambahkan ID pohon, lintang pohon, bujur pohon, sama deskripsi pohon. Ini terserah kalau mau buat deskripsinya boleh, kalau enggak boleh juga. Nah, selanjutnya kalau misalnya inputannya tidak valid, maka nggak akan keluar. Nah, jadi kita masukkan ID-nya tuh berupa angka, koordinat berupa angka desimal. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang B itu kita menghapus pohon nih. Kalau misalnya kita menghapus yang kita tanam tadi, bisa kita hapus menggunakan ID pohon hapus. Nah, kalau mau hapusnya berarti kita masukkan ID pohon yang udah kita tanam tadi, maka kita hapus. Nah, ID tanaman berupa angka. Nah, kalau misalnya pilihannya C, berarti ini tuh daftar tanaman saat ini, yaitu daftar tanaman yang udah kita buat tadi. Nah, kalau misalnya D, berarti itu balik lagi. Nah, selanjutnya ada pilihan utama 3, yaitu submenu untuk tampilan datanya itu adalah A, satu sensor, satu pohon. Kalau B, semua sensor, satu pohon. C, satu sensor, semua pohon. D-nya semua sensor, semua pohon, dan kembali. Nah, jadi kita pilih aja nih antara A sampai E. Nah, kalau misalnya kita pilih A, maka ID pohonnya itu ditampilkan. Masukkan ID tanaman yang udah kita buat tadi. Habis itu menambahkan penanganan error untuk input jelas sensor yang tidak valid. Nah, di sini kita coba nih, kalau misalnya kita input sensor, misalnya sensor 2. Sensor 2 tadi berarti itu sensor 2 tadi adalah ini, sensor tipe 2 itu berarti rainfall atau curah hujannya. Nah, berarti akan kita mengecek tanaman itu berdasarkan curah hujannya. Nah, setelah itu kita boleh memasukkan angka antara 0 dan 9 sesuai sensor-sensor tadi. Kalau misal mau masukin pokoknya 0 sampai 9 angkanya. Setelah itu kita masukkan waktu mulai tampilnya. Di sini waktu mulai tampilnya itu ada tanggal 26. Karena mulainya itu tanggal 26 bulan 5 2025. Nah, waktu tampilnya itu, akhir tampilnya itu waktu yang kita gunakan sekarang. Nah, misalnya sekarang jam berapa, berarti kita buat jam segitu. Nah, setelah itu balas promo atau jika disediakan. Nah, ini kita coba. Nah, nanti kita coba di bawah. Nah, setelah itu coba kita run. Nah, di sini kita buat npm pengguna.
Nah, setelah itu ada menu utamanya itu, yang pertama ada satu kelola pohon, yang kita pencet nomor satu. Nah, misalnya kita mau tambah pohon. Nah, masukkan ID pohonnya tadi harus berupa angka, misalnya 12. Nah, masukkan latitude-nya misalnya berapa ya, 2, segini. Terus, oh, salah, ada ininya. Kita ulang. ID-nya 12. Ini terserah ya mau masukin angka berapa aja. Ini opsional, misalnya nilam 1. Nah, tanaman 12 berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita pilih, kita kembali aja. Misalnya kita tarik datanya. Nah, selanjutnya datanya tuh untuk tanaman 12 itu udah diambil. Nah, selanjutnya kita misalnya mengambil tampilkan data sensornya. Nah, kalau misalnya yang A dulu saya sensor satu pohon. Nah, ID tanamnya tadi 12. Misalnya jenis sensornya misalnya kita mau pilih nomor 3. Nah, waktu awalnya itu 2025. Jam 12. Selanjutnya tadi bukanya jam tanggal hari ini 5 tanggal 30. Tadi jam 19.06.50 nih. Nah, bakalan keluar data atau grafik tanamannya. Ini berarti tadi nomor 3, jenis sensornya berarti tingkat UV-nya. Untuk tanaman sensor tanaman ID 12. Nah, selanjutnya kalau kita ambil semua sensornya, kita tinggal buat aja seperti biasa, seperti yang di atas. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.